سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dengan segala nikmatnya Allah yang ia berikan kepada kita, dikumpulkannya di majelis ini, yang mana mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala dosa kesalahan kita zahir batin, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, keafiatan, serta dipanjangkannya umur dalam beribadah kepada Dia. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia ini, terlebih nantinya selamat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita kembali membaca amaliyah manaqibnya Ummina Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dipastikan kebenarannya bahwasanya Khadijah telah melakukan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah mendapat kemuliaan dengan berwudu dan menghadap ke Baitul Haram, dan adalah Jibril telah mengajarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang salat itu sebelum diwajibkan salat 5 waktu pada malam munajat, yaitu malam Isra dan Mi'raj. Kata beliau bahwasanya dipastikan jelas bahwasanya Sayyidah Khadijah itu sempat salat bersama Rasulullah, sempat sembahyang di belakang Rasulullah. Inilah di antara kelebihan sahabatnya Nabi dibandingkan sesudah sahabat, baik tabi'in, apa kita sekarang sama. Kenapa kelebihannya? Mereka kelebihannya langsung mendapat Nabi, inggih melihat gerak-gerik Nabi. Jadi di ketika itu nyaman hendak mutabaah masalah ibadah lawan Nabi. Ada kita di membaca hadisnya, ya kan, baca kitabnya. Ada sahabat bang ada langsung contohnya. Nah itu hebatnya yang kadakawa dilawan. Ya, ingin nang kadakawa ditandingi kehebatan sahabat. Makanya sahabat Rasulullah yang paling rendah derajatnya sama derajatnya lawan derajat wali yang paling tinggi di zaman kita. Nah, ada wali di zaman wahai ini nih tinggi banget derajatnya, apa misalnya wali kutub, ya kah, tinggi banget pangkatnya. Itu dibandingkan sahabat yang paling rendah ya tetap tinggi lagi. Nah, inilah inggih apalagi sahabat nang kaya Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali makin naik. Kenapa tadi? Karena mereka kelebihannya langsung mendapat berkumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di ketika itu napa? Mereka mudah luar biasa hendak mutabaah lawan Nabi, mengikut Nabi. Kayak sembahyang contohnya. Nang jar Nabi napa? Sallu kama ra'aitumuni usalli atau kama qala Rasulullah. Jangan Nabi napa? Sembahyanglah oleh kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Disuruh Nabi. Jadi kita ini sembahyang itu padahal Nabi lawan sahabat. Sebenarnya hitopnya kayak itu. Hitopnya Nabi, tujuan Nabi pada demikian lawan sahabat. Sembahyanglah kalian wahai sahabat sebagaimana aku sembahyang. Kayak apa caranya? Kan kayak itu. Hanya man jadi kalau Nabi macam itu. Nabi kayak itu bacaannya didengar. Kayak itu gerakannya dilihat. Nah nyata benar. Nah ada kitab bang apa itu kalau kita ini kiasan aja. Ada kiasan itu apa? Ada fikih, ya, ada tauhid, ada kitab-kitab tasawuf. Itu barataan mengisahkan Nabi juga yang dikerjakan oleh Nabi cuma melalui tulisan sudah. Ada mereka bang sahabat kada melalui tulisan lagi. Itu sempurnanya, ya kan? Nah inggih. Nah jadi apa kembali itulah kelebihannya Sayyidah Khadijah, ingin dipastikan pernah sempat salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat hibat, ya Allah, sahabat itu hibat-hibat kenapa garang? Karena beserta Rasulullah, ya Allah, inggih di belakang Rasulullah, ikutannya pada ketika itu Rasulullah. Ya memang demikian. Pimpinan yang hebat, pimpinan yang baik, yang bagus itu akan menjadikan nang di belakangnya bagus. Imam bagus, makmumnya bagus. Ya kah? Pemerintahnya bagus, rakyatnya bagus juga tah. Nah macam itu. Kayak sembahyang tahunya imamnya khusyuk, insyaallah makmumnya khusyuk juga. Makanya kata kebarang aja juga imam itu nang bagus juga. Kenapa? Ini pengaruhnya lawan makmum. Guru-gurunya ikhlas ma'ajar, muridnya apa? Dalam belajar ikhlas juga. Ya bahari ujar perguruan. Ini bukan melebihkan pesantren Darussalam aja, dimanapun pesantren lah, cuma yang jelas karena kita di Matapura di Darussalam. Gurunya apa? Kelebihannya diantaranya ikhlas luar biasa. Guru-gurunya ikhlas luar biasa. Kenapa demikian? Jadi ikhlas luar biasa. Walaupun kadang-kadang gurunya baca artiakan, karena penjelasan. Inggih kadang-kadang inggih di sekolah itu apa? Muridnya taguring lah. Biar inggih asal jangan lupa pandiran aja. Talambat kah datang biar aja. Inggih kadang-kadang almarhum guru usuk bahari. Si Dinto belum babunya lagi lonceng datang sudah. Kayak pernah talambat murid. Pasti terlambat. Kenapa belum babunya masuk sudah datang si Dinto. Inggih jadi mau datang itu lagi inggih jadi muridnya ngalih terlambat, gurunya datang sudah. Inggih ngalih anak balakun gurunya sawat. Nah itu ada orang guru Matapura. Ya oleh inggih jarang nang datang sudah muridnya hadang gurunya jarang itu nang ada gurunya mah lagi murid itu kayak ya kan? Inggih itu luar biasa, ikhlas luar biasa. Inggih karena terlambat murid napa nang inggih rumah di mana nang inggih antasan guru oh jauh benar unda para haja bisa kumpul di sini. Antasan itu mah Matapura aja nyar yang Allah kan sari kada inggih kana mun taguring kana murid oh nang guring kasihannya ikam tahajud malam tadi kalau leh aja kalau sari kana nang apa nih guring kada ikhlas luar biasa yang jelas maajar adalah ya kah kada ada nafsu bang misalnya nafsu apa san enak kita hormati dan sebagainya kada. Makanya apa? Makanya inggih itu nanyata Matapura dulu inggih dan di lain sama aja insyaallah. Makanya gurunya ikhlas, muridnya berhasil aja. Muridnya berberkah juga. Kenapa tadi? Gurunya ikhlas. Nah, itu hebatnya tah. Inggih. Wallahu alam berkahnya luar biasa diberi Allah ya kan? Inggih dengan sebab napa? Guru-gurunya nang ikhlas luar biasa. Ikhlas luar biasa. Nah itu bang lagi apa? Jadi penting juga kita ini bisi pimpinan ikutan nang bagus-bagus. Kenapa garang? Karena pacangan menjadikan kita bagus juga, ya kan? Wajar aja sahabat bagus-bagus. Kenapa pimpinannya di waktu itu Rasulullah? Oh ada ya. Nah ini. Nah kembali. Dan telah mendapat kemuliaan tadi dengan berwudu dan menghadap ke Baitul Haram lah inggih berwudu termasuk gawian yang mulia inggih kenapa jadi mulia karena di akhirat seseorang itu ada ciri-cirinya mulia, ciri-cirinya orang itu terhormat di akhirat. Kenapa cirinya amun di dunia terhormat atau mulia itu amun orang sugih banyak amasnya ya Allah sampai kasiku amasnya ya Allah inggih ya Allah inggih kayaknya kalungnya ya Allah inggih nang kayak kalung sapi itu ganalnya ya nah inggih kan itu ada cirinya di dunia berarti orang ini sugih orang ini hebat bajunya bagus berarti orang ini mulia itu ciri di dunia. Di akhirat bang kayak tapakaya amas nang banyak tidak tapakaya ya kan? Inggih, nah ada kan pakaian barataan di akhirnya. Nah, amas nang banyak tadi tak tinggal oleh. Inggih, nang pakaian nang bagus tadi tak tinggal barataan, ngarannya aja meninggal dunia. Anak pian bawa kayaknya dunia ubah pulang membawa dunia almarhum sana.
Ada yang ada meninggal harus paham gitu berarti kan ngarannya meninggal dunia berarti dunia nang banyak kita usah siang malam hakun haja kada tagawi sembahyang ditinggal hakun haja tertinggal menuntut ilmu libur aur berusaha ditinggal akhirnya nang dibawa apa tuh amal ibadah gitu lah. Nah jadi di akhirat tuh bukan itu kan orang nang mulia orang nang hebat nang sugih gina kenapa di akhirat tuh cirinya cahaya di awaknya cahaya di awaknya. Nah, semakin bercahaya di badannya semakin mulia berarti. Nah di antara supaya mulia supaya bercahaya badan kita di akhirat apa yaitu di antaranya dengan bakas wudu kita. Nah nggih cahaya muhawan anggota badan kita bercahaya kenapa bakas wudu makanya disunatakan balabih ya lah balabih inggih membasuh muha balabih membasuh tangan balabih jangan tingkas siku aja ya kah inggih labih sedikit kena kapala jangan walaupun boleh aja inggih sebahagian kapal disabuk sabukuan boleh lah boleh makinnya kenapa tadi supaya makin mulia karena di akhirat mulia apa cahayanya makin banyak. Nah cuma ya kah itu mulia di akhirat kan. Nah jadi orang nang baudu mulia inggi makanya orang ada nama amalkan kada putus wudu masya Allah ya kan maksud kada putus wudu itu apa bukan kada bahira bakami ambah batal baudu pulang ya kan batal baudu pulang hendak guring baudu tagatok laki biar ya sudah inggi kayaknya pulang udah bangun baudu kadang bayi tagatok laki bayi guring hendak baudu jangan dekat-dekat abahnya ya kan kayaknya aku batal salah itu salah pemahamannya lah inggih punya pemahamannya hendak guring baudu imbah tarambah tagatok laki marah kayak mana kada bagatukan kan sakalambo. Nah ya leh inggih wajar aja cuma maksudnya hendak guring baudu. Nah inggih amun orang alim orang saleh itu kan guring bangun baudu pulang itu bisa ya kah. Nah inggih cuma ada juga inggih orang wajib apa nang kalising batalan inggih nang wudu isya sampai ke subuh masya Allah ya, bukan sama laman aja inggih berapa tahunan berapa puluh tahunan nang macam itu gawian wudu isya sampai ke subuh kada batal. Nah ya Allah inggih luar biasa itu keramatnya leh. Nah inggih seorang wudu maghrib ke isya 10 kali udah batalnya wudu maghrib aja nyar kan barak aja nih. Nah nilai inggih ada apa inggih jelas rancak wudu inggih rancak dosa diampuni ya itu oleh orang baudu kemuliaannya diantaranya apa menghapus dosa inggih dosa di muha mata muntung hidung dosa di tangan dosa di kepala di telinga di batis nih ala inggih itu diampuni Allah meliwat kita berudu. Bahkan ada yang dilihatkan Allah kasap nih inggih banyu kita baudu itu ampih nang haning nang banding itu ketika kita sapuan ke anggota wudu napa pulang karoh hirang napa bakas apa bakas dosa nang luntur kan makin rancak baudu makin bagus ya kan inginnya lain juga cahayanya rancak baudu lawan rancak kada baudu biar putih glowing amun kada rancak baudu biasa aja putihnya biasa aja ya kah ingin glowingnya kada kepingin aja menyerancak baudu nah bagus juga cahayanya lain jadi orang ini auranya lain. Nah hala ingin rancak baudu orang nah hala ingin biar hirang rancak baudu bagus dilihat. Nah hala ingin nah sudah jadi mulia orang baudu mulia hala ingin apalagi misalnya kita rancak baudu jakanya kawa kita ini mati pun dalam keadaan suci dalam keadaan berwudu nah mulia luar biasa ingin karena bahwasanya ada kan riwayatnya Malaikat Jibril inggih tiada akan pernah turun lagi ke dunia. Kenapa? Karena nabinya, rasulnya matian sudah. Nabi kita sudah kada ada lagi, Jibril kada pernah turun lagi ke dunia. Kecuali turun berarti nih, Jibril ini turun. Kecuali menghadiri orang yang meninggal dunia dalam keadaan baudu. Oh hebat berarti sampai Jibril turun. Ya kan? Nah makanya bagus saja menyiapin angkut pina parak mati dan nih orangnya aja diudui ke ditayamumi kah? Ya lah kenapa supaya dalam keadaan baudu kita pun yang kan sana garing pang mati teh. Ya lah ingin kalau apakah menggasut ke mati bagus saja dalam keadaan baudu berjalanan baudu ya kan? Kalau pina kada tabulik lagi ke rumah.
Ya lagi Allah alam apakah tahajud mati apakah dalam keadaan baudu mulia tetap. Nah, ya lah jadi bagus aja baudu. Apalagi menuntut ilmu baudu ya kah? Yang mengaji baudu, sembahyang wajib baudu. Nah, sudah jadi baudu mulia. Sayyidah Khadijah sempat belajar baudu lawan Nabi. Nah, ini. Nah, apalagi menghadap ke Baitul Haram, Sayyidah Khadijah juga karena jihad yang asyraful jihad, sepaling mulia jihad arah adalah arah Baitullah, Baitul Haram. Lah sepaling bagus nih arah. Kalau kita hendak arah apa? Misalnya mengaji di rumah hadap kiblat, ya. Inggih hendak bawirid menghadap kiblat, ya kan? Itu bagus lah. Inggih kenapa jadi bagus? Karena itu adalah semulia-mulia arah. Inggih karena bahwasanya jar Nabi antara si hamba lawan Baitullah itu rahmatnya Allah. Nah, jadi kita hadap Baitullah misalnya berarti kita ini searah dengan rahmatnya Allah. Anu itu jadi bagus ya. Inggih. Cuma mun kita di majelis kayak ini hadap kiblat pada-padanya apakah sana. Ya lah inggih kada bagus sakoleh. Nah, ini jadi nang kawanya tah. Nah, yang pakar sana baratan inggih ulun pang aya Pak. Ya lah inggih. Nah, kalau majelis, kalau kita belajar pengajian kiblatnya siapa? Pak guruan. Nah, jangan belakangi Pak guruan misal toh. Ya lah inggih kenapa karena kiblatnya Pak guruan pulang. Sama kita misal tah jakanya kawa kita di manakah? Inggih punya kawa kita itu arahnya searah lawan orang hibat. Soalnya orang hibatnya di sana, kasana kita ampahnya. Mudahnya kayak itu. Atau kita bisa di belakang sidin kayak sembahyang berjamaah semisal. Jadi cari apa nang di belakang orang hibat. Nah, nya eta. Lah inggih itu disuruh dia. Nah, sudahlah. Jadi arah yang paling mulia adalah arah Baitullah, Baitul Haram. Dan adalah Jibril telah mengajarkan kepada Nabi kita SAW tentang salat itu sebelum diwajibkan salat 5 waktu pada malam munajatnya malam Isra Mi'raj. Jadi sembahyangnya Sayyidah Khadijah inggih itu adalah sembahyang yang sebelum diperintahkan salat 5 waktu. Kenapa karena sembahyang 5 waktu itu diperintahnya ketika Isra Mi'raj, ya kan? Adapun sembahyangnya Sayyidah Khadijah itu sebelum itu. Kenapa sebelum itu? Karena peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa perintah sembahyang itu sebelum Nabi hijrah setahun lagi hijrah Nabi inggih ke Madinah nih. Inggih anak pindah ke Madinah nih setahun lagi anak pindah ke Madinah ada perintah sembahyang Isra Mi'raj tadi. Adapun Khadijah 3 tahun lagi hanya ke Madinah meninggal sudah. Berarti kita dahulu Khadijah meninggal. Inggih lalu apa sembahyang itulah lain. Berarti Khadijah itu sembahyang lain sembahyang 5 waktu. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah meninggal lebih dahulu daripada perintah sembahyang 5 waktu. Bapak sembahyang apa? Sembahyang sebelumnya itu banyak. Inggih ada di antaranya sembahyangnya nang samalaman. Kisahnya samalaman sembahyang tuh. Perintahnya deh samalaman. Kemudian apa banyak pulang sahabat yang ada sanggup di dikurangi oleh Allah Taala menjadi tahajud saja. Nah, tahajud dah wajib asalnya sah. Nah, ini kemudian ada lagi sembahyang pagi sore. Nah, nang sembahyangnya Khadijahnya nang pagi sore sempat. Pagi sore sekali. Kita dah lah saya. Nah, inggih. Terus sembahyangnya Sayyidah Khadijah. Nah, inggih lain nang 5 waktu lain. Nah, inggih. Karena yang 5 waktu itu adalah sembahyangnya setelah diperintahkan Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jadi selain daripada itu Sayyidah Khadijah sembahyangnya karena memang kewajiban sembahyang sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu sudah ada. Nah, yalah, sudah ada. Sampai Isra Mi'raj hanya 5 waktu tadi. 5 waktu itu sedikit lah karena kita para bulan Mi'rajnya sudah masuk lah sedikit lah. Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang wajib lawan kita umatnya Rasulullah inggih adalah 5 waktu yang mana rahasia 5 waktu tersebut adalah luar biasa yang pantas dikatakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika mendapatkan perintah Nabi kita nih mendapatkan perintah salat berapa permulaan 50 waktu. Nah inggih jadi Nabi Musa kebanyakan ya kan
Inggih minta kurangi sampai 9 kali kurang 5, 9 kali 5 sampai 5 aja lagi. Itu gawian Nabi Musa. Iyalah gawian Nabi Musa. Cuman yang 5 pun jar Nabi Musa masih kebanyakan. Ya kan? Inggih dasar bujur. Jangan nyakawa sakali aja sembahyang. Nah, ayo siapa anak sakali sembahyang. Ya kan? Jangan nyakawa tuh. Ya kan nafsu kita nih, jangan kawa sakali aja sembahyang sehari sama laman tuh. Nah, jadi bujur Nabi Musa tuh kebanyakan lagi 5. Kenapa jadi kebanyakan 5? Karena aja Nabi Musa, kami nabi-nabi bahari sembahyang itu sekali aja sehari. Jin kebanyakan, jin banyak karena ada sembahyang ada bukan kami 5, 5. Ya kan? Inggih disuruh Nabi Musa naik pulang Nabi Muhammad teh minta kurangi pulang 5 kebanyakan jan Nabi aku supan dah kebanyakan dah minta lawan Tuhan kan kita kayak itu adab kita nih menjadi bari orang bari ya udah jangan minta lagi bersupan. Inggih sudah dibari orang iwaknya ya le inggih sudah orang dibari orang nasinya kicapnya pulang ditakunakan kicapnya adalah aja orang. Inggih sudah ya le inggih sudah banyak sekarang supan. Nah ya le inggih supan nih. Sudah ditolakkan orang ya le inggih gratis sangunya adalah sanggup pulang. Ya le inggih kan kayak itu modelnya tah. Nah inggih ya jangan Nabi kada akon. Jadi Nabi sudah banyak benar pemberian Tuhan sudah lawan aku supan apa. Nah kita adabnya kayak itu. Walaupun orang ini pemberian benar kada bertahajud toh kada memberi cuma kita adabnya jangan sakahandak orang memberi. Nah jadi Nabi supan aku lalu tetap di 5. Karena nabi-nabi bahari itu 1 aja. Nah inggih makanya 5 sembahyang kita ini hikmahnya ada. Nah di antaranya apa? Salat subuh itu adalah salatnya Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, apa kisahnya? Nabi Adam ketika diturunkan Allah daripada surga, galap gulita dunia ini. Malam, mana saurangan, mana galap pulang, ada rami lalu. Ya kah, mun galap berdua rami aja. Mun saurangan kada rami inggih. Nah, pada ketika lawas menghadang-hadang nih, saya timbul fajar, timbul apa cahaya tarang nih. Belum matahari, belum cahaya tarang. Nabi Adam ini kahibungan inggih tarang karena ada kisah bahul api kada ada listrik mesinnya kada ada. Api aja kada tahu lagi ya Allah. Nah inggih tarang nah inggih fajar naik tanda masuk subuh nih. Labaram Nabi Adam sujud sembahyang subuh. Nah itu kisahnya. Nah, makanya subuh itu sembahyang Nabi Adam. Nah, ya Allah inggih. Nah kemudian lagi apa? Salat zuhur. Nah itu sembahyang siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu riwayatnya. Inggih. Jadi Nabi Ibrahim satu sembahyangnya apa? Zuhur. Kenapa jadi zuhur? Karena ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih anaknya Ismail. Yalah inggih pada ketika itu diganti dengan domba. Inggih Ismail tadi dikorbankan diganti Allah dengan domba. Apabila waktu itu adalah di ketika waktu zuhur, sujud Nabi Ibrahim kahimuan. Nah, lawan Tuhan yang diganti tadi. Nah, yalah inggih padahal ikhlas saya sudah. Bukan terpaksa ikhlas karena perintah Allah menyembelih anak diberi Tuhan, Bang. Nah, cuma Tuhan mau uji si hamba nih Nabi Ibrahim nih. Yalah inggih karena luar biasa pemurah. Nabi Ibrahim itu pemurah luar biasa. Sampai tahu ucap jangankan harta anak pun akan kukorbankan ujar Nabi Ibrahim. Oh jar Tuhan wujudan ini. Ya Allah ini pemurahnya luar biasa. Tetap dikorbankan cuma Allah Taala mau uji hambanya digantikan lawan kambing tadi lawan domba apabila waktu zuhur. Lalu sembahyang zuhur Nabi Ibrahim. Nah kemudian salatnya asar itu sembahyangnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Apabila ketika diuntal oleh ikan non, jadi kita ikan paus, berapa waktu lawasnya, biar kada mati. Nah Nabi Yunus ini kada mati. Cuman apa ngaran di dalam paparutan tuh apa ada ngarannya asam lambung itu memakan awan. Nah kayak kita nih kan makanya pintul dimakan keluarnya kan pintul lagi hancur sudah. Ya kan rambutan dimakan yang lagi keluarnya rambutan pulang kada hancur sudah. Yang ini nama hancur tuh nama ngarannya ya zat asam di lambung nih. Ya itu nama makannya hancurnya. Nah kayak itu juga ikan non tadi Nabi Yunus dalam parut bujur kada mati cuma baru gugur sudah awak hancur sudah. Ya kah nah inggih. Nah pada ketika ringkas cerita keluarnya di luaknya di pantai inggih oleh ikan non Nabi Yunus apabila itu waktu asar sujud Nabi Yunus sembahyang kahimungan. Nah inggih.
Kemudian apalagi sembahyang maghrib itu adalah sembahyangnya Nabiullah Isa alaihissalam. Apabila di ketika Nabi Isa dikepung oleh orang-orang kafir, ya kan, hendak dibunuh, hingga lalu nampak Allah Taala selamatkan, Allah Taala angkat ke langit Nabi Isa nih, hingga Allah angkat ke langit. Nah riwayatnya langit kedua kah, langit ketiga kah? Nah, kita cari itu. Nah, diangkat ke langit kenapa? Kenapa hendak menyelamatkan tadi? Apabila diangkatnya ke langit itu waktu maghrib. Nah, makanya maghrib sembahyangnya Nabiullah Isa alaihissalam. Nah terakhir adalah sembahyangnya Isya. Nah, sembahyang Isya itu adalah sembahyangnya Nabiullah Musa alaihissalam. Apabila Nabiullah Musa ketika diangkat oleh Allah menjadi rasul, Nabi Musa ini diangkat oleh Allah menjadi rasul pada ketika waktu Isya. Nah, Nabi Musa lawan Nabi Harun yang bedang sanak, ya kah? Berdua baling. Cuma lebih mulia Nabi Musa. Ini kenapa garang? Karena Nabi Musa nama angkat jadi rasulnya Allah. Adapun Nabiullah Harun nama angkat jadi rasulnya malaikat Jibril. Nah itu bedanya dah. Ya Allah, pada bedang sanak dah. Nah sudah jadi itulah kelebihan sembahyang. Lalu yang 5 tadi adalah ambilan dari sembahyangnya nabi-nabi bahari dikumpulkan, lalu sembahyangnya umatnya Rasulullah adalah 5 waktu. Nah itu jadi 5 tah. Jadi banyak hikmahnya tah, rahasia-rahasianya tah. Bahkan dikatakan sembahyang kita itu adalah sembahyangnya atau ibadahnya para malaikat. Karena ketika Nabi Isra Mi'raj naik ke atas, bahwasanya dilihat oleh Rasulullah, dilihat oleh Nabi kita Muhammad, malaikat itu beribadah. Ada yang berdiri saja, ada yang ruku saja, ada yang i'tidal, ada yang sujud sampai hari kiamat. Ada yang tasbih saja. Nah, dilihat oleh Nabi pada ketika itu, ketika Mi'raj tuh gawian malaikat. Nah lalu apa dijadikan Allah gawian malaikat tadi dalam gawian sembahyang kita. Nah jadi kita sembahyang tuh mulai berdiri sampai salam tuh gawian malaikat barat. Nah itu hikmahnya tah, rahasianya. Nah sudahlah lagi. Nah jadi sembahyangnya Khadijah itu sebelum perintah sembahyang 5 waktu. Dan sebelumnya Rasulullah telah melakukan salat 2 kali, 1 kali di waktu sore dan 1 kali di waktu pagi tadi. Telah diriwayatkan dari Yahya bin Afif bahwasanya dia mengatakan, aku telah datang dari orang-orang jahiliyah menuju Makkah, dan aku datang di tanah Mina pada waktu musim haji dan singgih atas Abbas, sahabat Nabi mari Nabi, dan bin Abdul Muttalib. Maka tatkala timbul terbit matahari muncul seorang laki-laki dari lorong Kimah yang dekat dengan kami. Lalu ia menghadap Ka'bah dan berdiri melakukan salat. Tiada berapa lama datang seorang pemuda berdiri di sebelah kanannya. Kemudian datang pula seorang perempuan berdiri di belakang keduanya. Nah, berarti sembahyang berjamaah nih. Ya kah? Nabi di muka, riwayat itu kan Sayyidina Ali lah di kanan Nabi, kemudian Sayyidah Khadijah di belakang keduanya. Itu aturan berjamaah lah. Amunnya misalnya bertiga nih, imam saikong, makmum lakian saikong, binian saikong, bertiga nih biasanya nih. Kayak apa itu aturannya? Aturan berdirinya dah. Jangan sak handak, jangan. Kalau misalnya bajijir nang laki bini ini di belakang imam kayak itu sama, jangan, salah dah. Ya kah? Nah jadi kan apa? Nang makmum saurangan, makmumnya lalakian sebelah kanan imam, bibinian pang di belakang keduanya, terserah aja, asal di belakang, jangan saja jar, jangan. Amunnya berduaan saja lawan bibinian, imamnya lakian, makmumnya binian sebelah kiri binian, ya kan? Yang ini aturan berjamaah, ya kan? Aturan berjamaah supaya beratur, berilmu, ya kan? Ada ilmunya. Nah, jadi apa? Imam di muka, kalau lakian saikung makmumnya di sebelah kanan, amunnya saikung binian makmumnya sebelah kiri imam. Itu aturannya telah karena sak handak Pak. Ya. Nah, sudah. Nah, itu Sayyidah Khadijah. Maka tetap sudah. Tiada berapa lama datang seorang pemuda berdiri di sebelah kanannya. Laki itu kemudian rukuk, lalu pemuda itu pun dan perempuan itu juga ikut rukuk. Ketika laki itu sujud, keduanya pun ikut sujud. Lalu aku tanya, wahai Abbas, ada suatu perkara yang besar apakah? Ini ada sinilah aturan berjamaah. Ya lagi makanya dalam fikih kenapa
ketika berjamaah inggih ada yang wajib hukumnya badudi pada imam, inggih ada sunat hukumnya badudi pada imam, inggih ada makruh badudi pada imam. Nah, sembahyang nang wajib badudi pada imam napa? Takbiratul ihram, ya kan? Ingi usalli imamnya lillahi ta'ala Allahu akbar, hanya makmum Allahu akbar juga wajib hukumnya badudi pada imam. Jangan kada tuntung lagi hanya Allahu akbar Allah. Jangan kalau sah takbirnya makmum apabila ada sedikit teimbai lawan imam. Jadi bujur-bujur tetungakan imamnya bertakbir, hanya bertakbir juga itu wajib hukumnya. Nah, kemudian apa sunat badudi pada imam apabila ketika gawian sembahyang imam rukuk hanya rukuk sunat hukumnya. Imam i'tidal hanya i'tidal, ya kah? Imam kalian apa sujud hanya sujud. Nah, itu. Nang pasnya tuh misalnya kayak rukuk, imam sudah rukuk hanya sama turun juga itu pas. Nah, itu sunat hukumnya. Kemudian nang makruh tadudin apa? Membaca amin. Jangan badudi itu. Yalah itu makruh. Amin amin. Makmumnya bisa tadudi jangan, makanya baim baik. Itu hukum di dalam berjamaah lah, penting juga itu berjamaah. Maka berkatalah Abbas, perkara yang sangat mengagumkan ini, tahukah kamu siapakah ini? Maka aku jawab tidak tahu. Maka berkata Abbas, ini adalah Muhammad bin Abdullah, anak saudaraku. Tahukah kamu siapa pemuda ini? Aku jawab tidak tahu. Maka Abbas berkata, inilah adalah Ali bin Abi Thalib. Dan tahukah engkau siapakah perempuan ini? Maka aku jawab tidak tahu. Maka kata Abbas, ini perempuan adalah Khadijah binti Khuwailid, istri anak saudaraku itu. Muhammad inilah yang telah menceritakan kepadaku bahwasanya Tuhanmu yang menguasai langit dan bumi telah memerintahkan untuk mengerjakan perbuatan yang baru kamu lihat tadi. Demi Allah, belum pernah aku mengetahui di muka bumi ini akan seorang yang menganut agama seperti ini kecuali 3 orang tersebut. Berkata Afif perawi hadis tadi, seandainya aku beriman pada ketika itu, maka jadilah aku orang yang keempat masuk Islam. Itu hanya benar pada ketika itulah, hanya benar. Karena memang yang pertama masuk Islam, inggih di antaranya yang pertama benar adalah Sayyidah Khadijah. Inggih lalakian nang tuha Abu Bakar. Inggih yang akan siapa? Sayyidina Ali. Itu nang pertama benar tah. Nah, berarti ini hanya benar nih. Nah, ya ada inggih. Nah, itulah di antara kelebihannya Sayyidah Khadijah tadi. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa alaiha wa amin sallallahu alaiha. Allahumma salli ala sayyidina amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita, memberikan kita ilmu yang manfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan diberi taufik hidayah kita kau mengamalkan, dan mudah-mudahan diistiqamahkan dalam mengamalkannya, dan mudah-mudahan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidup beriman sempurna sampai mati bawa iman husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga bigir hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin.